Perintah Kaisar Naga, bab 3083-3085. Memakan hati seorang anak. Mungkinkah lelaki tua ini berubah dari monster, atau dia adalah kultivator iblis? Kueni bertanya dengan heran ketika dia mendengar ini. Lagi pula, memakan hati anak-anak adalah sesuatu yang terlalu mengerikan. Jika itu biksu manusia, tidak ada yang akan melakukannya. Tiago menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tidak ada yang mengetahui, apakah orang ini termasuk kultivator iblis atau bukan. Auranya juga sangat aneh. Auranya aneh. Dev juga merasa terkejut. Dia tidak mengerti, apa ada yang aneh dengan aura hantu gunung iblis ini. Aura hantu gunung iblis selalu berubah-ubah. Jika kamu merasakan auranya hari ini, kemudian kamu bertemu dengannya besok, seluruh auranya akan berubah. Jelas Tiago. Setelah Dev mendengar penjelasan Tiago, dia tidak bisa menahan cemberut, lalu bertanya-tanya, apakah masih ada situasi seperti itu. Aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri. Ketika kita bertemu seseorang yang kita kenal, kita akan tetap bisa merasakan auranya, meskipun orang itu menutupi wajahnya dengan kerudung. Jika seseorang yang kita kenal tersebut tidak menyembunyikan atau mengubah auranya, kita bisa mengetahui siapa orang ini hanya dengan merasakan auranya. Akan tetapi, jika pihak lain terus berubah-ubah auranya, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian aura untuk menentukan identitas pihak lain. Mungkinkah lelaki tua ini, seperti dirinya, yang memiliki aura 3 ras di dalam tubuhnya? Tepat ketika Dev masih memikirkan kemungkinan itu, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di atas punggung kura-kura suci. Kura-kura kecil, biarkan aku melakukan tur yang menyenangkan bersamamu. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas kura-kura suci, tampak terlihat santai. Dan, kura-kura suci itu mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncang hantu gunung iblis dari punggungnya. Namun, hantu gunung iblis itu duduk kokoh di atas kulit kura-kura, seolah-olah dia sudah menyatu dengannya, terus menempel dan tidak bergerak. Selang beberapa waktu, kura-kura suci sudah mengguncang lelaki tua itu selama hampir setengah jam, dan pada akhirnya, kecepatannya menjadi semakin lambat, tetapi kura-kura suci itu masih tidak bisa melepaskan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski sudah kelelahan, kura-kura suci tetap tidak menyerah. Dengan ekspresi lemah, binatang itu masih berjuang keras untuk memutar tubuhnya. Pada saat ini, penatua hantu gunung iblis memancarkan cahaya putih redup dari tubuhnya. Cahaya ini sangat lembut, seolah-olah seperti cahaya matahari yang baru terbit. Merasakan cahaya putih dari penatua hantu gunung iblis, semua orang merasa sangat terkejut. Lagi pula, penatua hantu gunung iblis terlihat sangat ganas, bagaimana dia bisa memancarkan cahaya hangat semacam itu, dan nafasnya juga terasa sangat lembut. Ketika Dev merasakan cahaya yang dipancarkan penatua hantu gunung iblis, dia juga merasa sangat terkejut, serta aura di tubuh lelaki tua itu juga berubah dengan cepat. Setelah tubuhnya diselimuti cahaya ini, kura-kura suci itu menjadi lebih tenang, dan tidak lagi berjuang untuk membebaskan dirinya dari lelaki tua itu. Pada akhirnya, kura-kura suci menggeram rendah, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, yang merupakan penyerahan total kepada penatua hantu gunung iblis. Sialan, cahaya macam apa itu? Cahayanya terasa sangat nyaman, dan dia benar-benar menaklukkan kura-kura suci itu. Ada banyak orang yang berada di antara kerumunan, yang mengenal penatua hantu gunung iblis, dan mereka semua terlihat cukup terkejut. Bagaimanapun, hantu gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk. Penatua hantu gunung iblis ini, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Auranya selalu berubah, jika dia bisa mengubah penampilannya sesuka hati, tidak ada yang akan bisa mengenalinya. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam, datang dari kabin yang paling mewah, yang berada di lantai paling atas, melompat langsung ke bawah, kemudian dia berbicara. Melihat orang itu datang, banyak di antara kerumunan yang menyingkir memberi jalan, dan masing-masing dari mereka sangat hormat kepada pria tersebut. Raut wajah Tiago juga ikut berubah, ketika dia melihat orang itu datang, dan ekspresinya menjadi tegang. Apakah kamu mengenal pria ini? Melihat ekspresi Tiago dan semua orang, Dev bisa menebak, identitas pria ini pasti tidak biasa. Dia adalah submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Jawab Tiago dengan cepat. Liga Penyegelan Iblis. Dev dan Kueni mengerutkan kening, setelah mereka mendengar kata-kata Liga Penyegelan Iblis. Lagi pula, Dev telah membunuh beberapa anggota 5 elemen iblis surgawi, dari Liga Penyegelan Iblis, dan sekarang, mungkin semua orang dari Liga Penyegelan Iblis sedang mengejarnya. Sekarang, submaster dari Liga Penyegelan Iblis tiba-tiba muncul, yang tampaknya lumayan sulit untuk dihadapi. Apakah kalian tidak pernah mendengar tentang Liga Penyegelan Iblis? Melihat ekspresi Dev dan yang lainnya,
Tiago mengira mereka tidak tahu apa itu Liga Penyegelan Iblis. Aku pernah mendengarnya, dia hanyalah submaster dari Liga Penyegelan Iblis, mengapa kamu terlihat begitu takut kepadanya? Dev bertanya kepada Tiago. Kali ini, Tiago tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan menjawab. Aku memang takut kepadanya, karena kekuatan Liga Penyegelan Iblis ini menyebar di seluruh dunia surga dan manusia. Bahkan, meskipun hanya submaster Liga Penyegelan Iblis di daerah, aku tidak berani memprovokasinya. Keberadaan mereka benar-benar menakutkan. Banyak dari keluarga kuat lainnya tidak berani memprovokasi mereka. Apakah kamu tahu mengapa bisnis kapal roh dermaga begitu terkenal, tetapi tidak ada yang berani memperebutkannya? Bahkan, tidak seorang pun yang berani naik ke kapal dengan paksa, tanpa membeli tiket. Tiago berkata dengan sedikit misterius. Memangnya kenapa? Dev bertanya dengan buru-buru. Karena di belakang bisnis kapal roh di dermaga, ada dukungan dari Liga Penyegelan Iblis. Dengan dukungan dari Liga Penyegelan Iblis, siapa yang berani merebut bisnis kapal roh, siapa pula yang berani tidak membeli tiket kapal. Submaster Liga Penyegelan Iblis ini, meskipun pria itu terlihat masih muda, namun dia sangat kuat dan kejam. Ketika Tiago berbicara tentang Fausto, ekspresinya jelas menjadi sangat gugup, karena khawatir Fausto akan mendengar ocehannya. Dev berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Fausto pasti sudah melampaui alam komposit. Jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam kesengsaraan transendensi, Dev masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Akan tetapi, jika terjadi pertarungan di sini, akan sangat sulit bagi Dev untuk menghadapinya. Sebab, Queenie dan Julian ada di sisinya, dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Sementara Dev masih berpikir, Fausto telah tiba di dek kapal, dengan menyaksikan hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, rasa iri terpampang jelas di matanya. Tuan Fausto, tidakkah kamu ingin menjinakkan satu untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Fausto sambil tersenyum, keduanya sepertinya saling mengenal satu sama lain. Tentu saja, aku ingin menjinakkan kura-kura suci, yang lebih besar dari milikmu. Fausto memperhatikan area di sekitarnya, lalu, dia melompat menuju kura-kura suci yang paling besar. Semua orang tahu bahwa, semakin besar kura-kura suci, semakin besar pula kekuatannya, dan akan semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang, Fausto sedang menuju kura-kura suci yang paling besar, jelas, dia ingin melampaui hantu gunung iblis itu. Hahaha, Tuan Fausto masih muda dan energik, dia akan menjinakkan kura-kura suci yang besar segera, setelah dia bertindak. Penatua hantu gunung iblis tertawa keras sambil berbicara. Yang lain juga memandang Fausto sambil bergumam. Submaster Liga Penyegelan Iblis ini, aku tidak tahu, apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci yang paling besar. Sebagai Submaster Liga Penyegelan Iblis, dia pasti bisa melakukannya. Tidak mungkin, kura-kura suci yang paling besar, sangat sulit untuk dijinakkan. Semua orang berdiskusi dengan tergesa-gesa, beberapa orang merasa optimis tentang Fausto, ada juga beberapa yang tidak. Tuan Chen, apakah menurutmu pria itu bisa berhasil? Julian mendekati Dev, dan bertanya dengan suara rendah. Dev melihatnya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku rasa akan cukup sulit. Tepat ketika Dev selesai berbicara, Fausto tiba-tiba terlempar ke udara oleh kura-kura suci itu. Menyaksikan Fausto terlempar ke udara, beberapa orang berjubah hitam yang berada di atas kapal, langsung merasa panik. Tuan Submaster. Beberapa orang tiba-tiba melompat, dan langsung menuju Fausto. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, kura-kura suci menyemburkan beberapa semburan air dari mulutnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang berjubah hitam, yang menuju ke lautan tinta, untuk menyelamatkan Fausto. Beberapa orang dengan jubah hitam yang berhasil menangkap Fausto, segera menutupi tubuhnya dan kembali ke kapal roh. Nama orang ini adalah Fausto, dia adalah submaster dari Liga Penyegelan Iblis, yang bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini. Kata Tiago dengan suara rendah. Binatang ini, ingin mencari kematian. Fausto mengerutkan kening, wajahnya sangat muram. Dia mengulurkan tangannya, dan hendak mengayunkan telapak tangannya, dan ingin menghancurkan kura-kura suci itu menjadi berkeping-keping. Tuan, tenanglah. Seorang pria berjubah hitam menghentikan Fausto. Jika kamu melakukan sesuatu kepada kura-kura suci itu, dan jika begitu banyak dari mereka yang ingin membalas dendam, dengan menyerang kapal roh kita bersama-sama, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kita sedang berada di tengah lautan tinta, dan kita semua akan jatuh ke dalam lautan tinta. Mendengar perkataan pria berjubah hitam di sampingnya, Fausto perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Fausto, kamu memilih kura-kura suci yang paling besar.
Tentu saja, akan sangat sulit untuk menjinakkannya. Jika itu adalah kura-kura suci biasa, kamu pasti bisa menjinakkannya. Penatua hantu Gunung Iblis segera melompat ke atas kapal roh dan berkata, "Tidak perlu." Fausto melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia menginginkan sesuatu yang lebih kecil dari milik hantu Gunung Iblis? Akan tetapi, apa yang dikatakan hantu Gunung Iblis membuat Fausto merasa cukup nyaman, dan dia bisa terhindar dari rasa malu. Semuanya, apakah masih ada dari kalian yang ingin mencobanya? Kalian bisa turun dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa membaca mantra dan memutar kapal roh ini. Seseorang yang mengenakan jubah hitam bertanya. Kura-kura suci ini menahan kapal roh, tidak peduli bagaimana mereka merapal mantra, mereka tidak bisa mengendalikan kapal roh, jadi mereka membiarkan semua orang untuk mencoba menjinakkan kura-kura suci. Segera, beberapa biksu melompat dari kapal roh, berencana untuk mencoba dan melihat apakah mereka bisa menjinakkan kura-kura suci. Akan tetapi, tidak ada dari mereka yang berhasil, namun, karena orang-orang ini tidak menggunakan kekuatan, mereka tidak terluka sama sekali. Setelah kegagalan yang mereka alami berulang kali, membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan mereka tidak ingin mencoba menjinakkan kura-kura suci lagi. Adik, biarkan aku mencobanya. Salah satu pria berbaju biru muda, yang mempunyai aura iblis di dalam tubuhnya, berkata kepada gadis di sampingnya. Kakak, ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak mencobanya. Jika kamu tidak sengaja membuka nafasmu, itu akan merepotkan. Gadis itu berkata dengan lembut, sambil meraih lengan baju pria itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan kura-kura suci itu, maka kita tidak perlu menggunakan kapal roh. Kita bisa menunggangi kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu. Pria itu menghibur gadis di sampingnya dengan lembut. Sekarang, orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis sudah muncul, yang membuat pria itu merasa sangat khawatir. Semua orang tahu bahwa Liga Penyegelan Iblis suka berburu pembudidaya iblis di mana-mana. Setelah selesai berbicara, pria itu segera melompat, dan pada saat yang sama, Dev juga melompat dari kapal roh dan langsung menuju kura-kura suci yang paling besar. Dev dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat yang bersamaan. Ketika semua orang melihat, masih ada yang melompat dari kapal roh lagi, mereka mau tidak mau menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Beraninya dia melompat langsung ke punggung kura-kura suci yang paling besar. Biksu kelas 5 di alam komposit, apakah dia mampu menjinakkan kura-kura suci yang paling besar? Mungkinkah biksu kecil ini akan terlempar juga? Banyak perhatian orang-orang yang tertuju kepada Dev, bahkan, Fausto juga ikut menatap Dev. Namun, ekspresi Fausto tidak berubah, sepertinya dia tidak mengenali Dev. Melihat ekspresi Fausto, Julian dan Queenie menghela nafas lega, sepertinya, Fausto tidak mengetahui dengan peristiwa yang terjadi di ujung utara. Dev dan pria itu berdiri di atas cangkang kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun tatapan mereka mengandung banyak informasi. Dev bisa merasakan bahwa pihak lain juga mendeteksinya, dan dia juga memiliki aura klan iblis. Saudaraku, aku tidak mengharapkan untuk melompat bersama-sama, aku belum tahu nama saudara. Dev bertanya kepada pria itu. Namaku Dustin Jin, lalu, siapakah nama saudara? Pria itu juga bertanya kepada Dev. Namaku Dev Chen, mari kita berkompetisi, untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu. Dev menjawab dengan sedikit tersenyum. Dustin bisa merasakan bahwa Dev bukanlah orang jahat, dan dia terlihat cukup baik. Jadi, Dustin mengangguk dan berkata, oke, mari kita berkompetisi. Setelah selesai berbicara, sosok Dustin yang sudah berdiri kokoh di cangkang kura-kura, yang membuat kura-kura suci meraung, dan mulai berenang dengan cepat. Bersambung.